Kita saja. Selamat siang. Saya share screen terlebih dahulu. Mulai dulu dengan membahas tugasnya ya, tugasnya sekilas ya. Baru materi-materi yang ada di tugas tersebut. Tugasnya ini sebenarnya hampir mirip dengan tugas-tugas yang sebelumnya. Sudah saya cek dulu. Ini sudah. Oke. Sebenarnya tugas yang ketiga ini sebenarnya hampir mirip dengan tugas-tugas sebelumnya. Topiknya sama, yaitu restoran ya, restoran sederhana. Topiknya sama. Yang membedakan adalah materinya. Materi yang pertama itu baru materi sangat-sangat dasar sekali sampai struktur keputusan. Gitu ya. Kemudian tugas dua itu udah lebih uh, banyak lagi ya, atau lebih expert lagi, penambahan struktur pengulangan. Tapi secara teori itu masih termasuk gampang. Nah, tugas tiga ini materinya baru lebih tingkatannya lebih tinggi lagi ya. Saya anggap lebih susah lagi ya dengan materi sebelumnya. Kalau materi yang sebelumnya belum paham, ya susah juga untuk masuk atau menuju materi yang sekarang. Kalau materi sebelumnya udah paham, baru lebih gampang. Tadi saya bilang lebih susah karena butuh pemahaman, butuh praktek gitu ya, yang uh, kalian harus wajib lakukan. Karena dari segi teorinya saja akan susah. Kalau struktur percabangan, struktur pengulangan, kalau kita baca teori masih kita paham. Oh, maksudnya seperti ini. Tapi kalau misalkan materi sekarang, abstraksi, interface, ya, kemudian inheritan, warisan, kemudian enkapsulasi, polimorfisme, exception, I/O, principal. Kalau kita nggak praktekkan, itu akan susah, sangat susah sekali. Karena materinya itu, pemahamannya tuh harus kita praktekkan gitu ya, kalau kita mau memahami daripada materinya. Kemudian di tugas ini juga masuk urusan pasti, perulangan pasti, array dan string di materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya atau tugas sebelumnya ya, itu saya tidak kasih menggunakan array list ya, atau Java collection ya. Kalau sekarang baru di keterangannya ada. Ya. Karena yang saya lihat dari ini kayak saya lihat dari materinya, kalau materinya sebelumnya kan ya Pak pakai array biasa ya, bukan Java collection ya. Kalau sekarang baru ada keterangan di sini menggunakan array list. Nah ini dia. Baru ada keterangan array list. Baru ini nggak masalah, array biasa nggak masalah, array list nggak masalah. Karena saya ngikut dari ini ya, rubrik nilai itu. Ditulisnya array aja, array biasa ya, berarti bukan Java collection. Salah satu Java collection kan array list ya. Kemudian untuk tugas tiga ini sekali lagi ya saya berikan, mungkin ada yang belum mengumpul tugas, bagi yang nonton video ini tapi belum mengumpul tugas, codingnya dikumpul selain video gitu ya, karena saya susah untuk uh, menilai kalau belum atau tidak ngumpul codingnya. Kalau sebaliknya itu videonya, karena ini ada aturan ya di sini ya, ketentuan wajib ngumpul video minimal 15 menit gitu ya durasi, minimal maksimal ya, maksimal 15 menit durasi video.
Makanya kalau video itu wajib dikumpulkan. Kalau coding itu dari saya sendiri ya, biar nggak susah saya meriksa. Soalnya kalau saya lihat kalian pada saat menjelaskan coding, ya misalkan ini ya, tugas. Di sini ada menu item. Menu itemnya ini langsung loncat. Kemudian ada pesanan. Pesanannya ini untuk tambah. Di situ langsung kadang-kadang baca gitu ya. Jadi saya susah. Ini benar nggak diskonnya kalau yang tugas 2 ya? Benar nggak ini diskonnya kalau belanja di atas 100.000? Benar nggak ini 50.000? Benar nggak ini ada cetak struk? Saya jadi bingung meriksanya. Apalagi kalian cepat-cepat banget untuk menjelaskan gitu ya. Dan ada juga yang baca, itu dia buat contekan dia baca, jangan seperti itu ya. Tujuan dibuatkan video kan biar kalian itu paham apa yang dibuat. Ya, kita kan nggak tahu ya, dari penilai itu nggak tahu kalian ngambil dari internet atau ngambil dari AI, ChatGPT dan Gemini dan sebagainya, kita nggak tahu. Sebenarnya nggak masalah kalian ngambil dari sana. Yang penting kalian bisa atau paham. Kalau saya biasanya ngambil itu potong-potongan. Oh, ini error di sini apa ya? Saya cari di internet. Oh, ternyata ini saya masukin ke coding saya. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Asalkan dipahami apa yang dibuat. Ya, asal dipahami apa yang dibuat. Nah, itulah tujuannya video. Nah, sedangkan di video yang kalian buat itu menjelaskannya sekilas ya, sama dia bingung jadinya yang mereka ya. Ini udah paham atau belum? Kemudian codingnya itu ini udah sesuai atau belum lah. Makanya ngumpul video dan codingnya biar lebih komplit. Tapi secara kesimpulan berapa tugas yang saya lihat bagus-bagus itu tugas kalian. Cuman kurang di penjelasannya aja. Kurang di penjelasannya aja. Gitu ya. Lagi dikit aja. Kita lanjutkan. Ini untuk tugasnya di sini ada menu item kelas abstrak. Nanti pada saat materi akan jelaskan lebih jauh. Di kelas abstrak bukan, maaf, kelas abstrak itu di ini ya materi web sebelumnya ya, silakan kalian baca di web sebelumnya atau silakan tonton video saya di web sebelumnya untuk abstrak dan interface ya. Nah ini sekilas saja saya jelaskan walaupun sudah saya jelaskan di web sebelumnya. Silakan tonton web sebelumnya di materi atau aktivitas belajar ke-8 kalau nggak salah ya web sebelumnya ya. Nah, ini bukan yang 10 berarti ya. 10 web sebelumnya. Nah, ini rekaman web itu udah saya isi. Abstrak dan interface ada di sini. Silakan ditonton lagi ya. Yang masih bingung. Kalau masih bingung lagi ya silakan kirim ke pesan ya. Karena di sini ada pesan. Pesan saya akan baca dan akan saya jelaskan bagaimana yang bingung. Kemudian kemudian untuk materi sekarang saya jelaskan polimorfisme ya, dari polimorfisme, dari ngeditan polimorfisme dan seterusnya. Nah, untuk abstrak ini saya jelaskan sekilas karena sudah saya jelaskan di web sebelumnya. Untuk abstrak tersebut itu sebenarnya berhubungan dengan pewarisan, ya, berhubungan dengan inheritan. Kelas abstrak itu minimal ada satu metode abstrak, ya, minimal ada satu metode abstrak. Misalkan contohnya di coding ini menu item. Menu item itu kelas abstrak. Ya, ciri-ciri kelas abstrak ada abstrak di depannya ya. Kenapa sih dibuat kelas abstrak? Ya, misalkan ya ada yang nanya, kenapa kita buat kelas abstrak? Karena metodenya akan diambil, akan diperlukan di kelas lain. Contoh sederhananya, misalkan kita buat eh, kelas ini ya, gaji misalkan ya. Nah, gaji itu kan kita nggak tahu. Nah, kan ada kelas karyawan, ada gaji. Nah, gaji itu kan kita nggak tahu. Gajinya rumusnya kayak apa. Kalau hanya sekedar kelas karyawan saja. Padahal di dalam perusahaan tersebut ada karyawan tetap, ada karyawan tidak tetap. Nah, karyawan tetap beda lagi rumus gajinya, tapi tetap dia dapat gaji. Karyawan tidak tetap beda lagi rumusnya, tapi dia tetap dapat gaji. Dua-duanya. Tapi rumusnya beda-beda. Kalau kita buat di kelas karyawan, jadinya rumusnya ada dua dong. Gaji ada dua, gaji tetap ada dua. Nah, biar nggak seperti itu, kita buatkan abstrak.
Ya, karena kita nggak tahu gajinya ini dia karyawan tetap atau tidak tetap. Nah, makanya kelas induknya dibuatlah gaji. Gitu ya. Kemudian kelas anaknya baru deklarasikan gaji tersebut. Anaknya itu misalkan karyawan tetap, baru diisi lagi. Karyawan tidak tetap, baru diisi lagi. Nah, itu tujuannya abstrak ya. Abstrak itu sebenarnya melekat ke pewarisan. Ingat, abstrak itu melekat ke pewarisan. Kalau abstrak wajib ada pewarisan. Kalau pewarisan belum tentu ada kelas abstrak. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kelas abstrak itu wajib ada minimal satu metode abstrak. Kalau tidak ada, untuk apa ya? Rugi kita buat kelas abstrak kalau kita nggak isi metode abstrak. Lucu aja jadinya kita buat kelas abstrak, ada metode abstrak nggak ada, nggak ini. Kalau coba saya hapus ya. Jadi, rugi jadinya, ntar dia error berikutnya ya. Untuk di sini error, dia kan semua error dia jadinya. Rugi kita buat kelas abstrak tapi nggak ada metode abstrak. Tujuannya ya udah ini untuk metode abstrak karena tampil menu ini kan beda-beda ya. Tampil menunya kan beda-beda. Bisa makanan beda lagi dia tampil menunya. Kemudian minuman beda lagi dia tampil menunya. Nah kan beda-beda, itu abstrak. Kenapa dibuat kelas abstrak? Karena memang metode yang dibuat itu metode umum yang akan dideklarasikan di setiap kelas anaknya. Nah, itu ya, itu di garis bawahi. Kenapa dibuat metode abstrak? Karena kita nggak tahu isinya apa. Ya, jadi saya contohnya paling gampang itu gaji ya. Kelas karyawan kita nggak tahu karyawan gajinya rumusnya kayak apa. Kalau tetap beda lagi. Kalau tetap tuh ada tunjangan misalkan. Kalau tidak tetap atau ada uang makan. Kalau tidak tetap dia nggak ada uang makan. Jadi kan beda rumusnya. Nah, makanya dibuatlah kelas abstrak. Nah, kelas abstrak tadi saya bilang dia ada di dalam pewarisan. Jadinya ada extend di dalamnya. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh tentang pewarisan. Ada extend kalau kita menurunkan dari kelas makanan abstrak. Ya, ada extend ya. Kemudian ada varied. Nanti sudah dijelaskan juga di polimorfisme ada overriding atau overloading. Ini kenapa privat? Nanti saya jelaskan juga ada di materi enkapsulasi. Nah, itu nyambung-nyambung semua ya, nyambung-nyambung semua ini materinya. Nah, di sini ada makanan, minuman, diskon, diwarisi ke anaknya. Ini makanan, minuman, dan diskon. Minuman, ya, diskon. Ketiga-tiganya, induknya, menu, item, sesuai dengan soal. Ya, sesuai dengan soal, buatlah 3 kelas turunan, makanan, minuman, diskon dari menu item. Nah, di sini ada release. Ya, release nggak masalah. Kemudian ini juga menunya. Di sini ada operasi I/O. Ya, operasi I/O, operasi file. Salah satu penerapannya ada di stroke ya. Ada di stroke untuk pesanan. Silakan dia dirubah ke teks ya. Stroke.txt misalkan ya. Dia nyimpan semua aktivitas ke dalam teks. Ya, ke dalam txt. Simpan semua. Nah, ini tetap ada struktur perusahaan pengulangan di dalam tugasnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu daripada materinya. Saya langsung saja ke panggung. Nah, ini Mas Terul baru masuk ya. Selamat siang, Mas Terul. Terdengar suara saya? Sebentar, Pak. Ya. Untuk ininya apa namanya? Share screen-nya terlihat kan ya? Jelas, Pak. Oke, siap. Udah ini pulang kan? Ya enggak sih? Ya, terima kasih infonya. Kita lanjut yang pertama, kita bahas tentang ini udah kan ya buat sebelumnya. Ya, ini lanjut tentang inheritance atau pewarisan ya. Langsung materi ini.
Pewarisan ini sebenarnya kalau kita praktekkan tidak terlalu susah, tapi kalau kita baca materinya ini jadi ribet ya. Jadi kelihatan susah itu ya. Inheritan pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep itu memanfaatkan fitur code reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Untuk membuat sebuah kelas dapat mewarisi sebuah kelas yang lain adalah dengan mendeklarasikan, ini potong-potong apa di saya aja ini, mendeklarasikan kelas tersebut dengan menggunakan extend, ya. Anda perhatikan sebetulnya ini dia ada extend kelas, nama kelas extend. Tadi sudah saya contohkan di ya, nama kelas extend. Berarti ini induknya atau superclass, ini anaknya atau subclass. Kan itu ya. Sederhana sebenarnya. Pewarisan itu secara teori menurunkan sifat dari induk ke anaknya. Kalau kita praktekkan ke coding, yang diturunkan apa? Variabel, metode, dan konstruktor. Itu ya. Kemudian ada yang saya baca buku, saya simpulkan seperti ini. Kalau pewarisan, apa yang dimiliki induknya pasti dimiliki oleh anaknya. Baliknya, apa yang dimiliki anaknya belum tentu dimiliki induknya. Tapi ada sedikit perbedaan ketika kita menerapkan enkapsulasi atau pewarisan. Di sana ada modifier namanya privat. Nah, itu kalau privat memang semua nggak bisa diakses. Kalau udah privat, anaknya juga nggak bisa akses. Nah, itu ada sedikit tambahan ya. Tapi secara kesimpulan, apa yang dimiliki oleh induknya pasti dimiliki oleh anaknya. Apa yang dimiliki anaknya belum tentu dimiliki oleh induknya. Itu ya. Belum tentu dimiliki oleh induknya, itu pewarisan. Dan kita lanjut. Nah, ini dia set atau behavior spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan. Ini penggambar Java dapat menyebutkan superclass khusus yang bersifat generik. Nah, ini ada extend ya. Nanti ada super juga. Super itu memanggil konstruktor induk sebenarnya, memanggil konstruktor ya. Di coding ini juga ada super, ini dia. Super. Super itu digunakan untuk memanggil konstruktor induk. Ya. Kalau ada kelebihannya di sini. Kemudian selanjutnya inheritan. Nah, di sini ada materi overriding dan overloading. Kalau saya bicara sekilas saja, karena nanti ada di materi polimorfisme. Overloading adalah lebih dari satu, ini ya, overloading itu lebih dari satu metode dengan nama yang sama, yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data dan parameter. Nanti saya jelaskan di polimorfisme. Overriding itu adalah metode dengan nama yang sama, oke tadi, yang membedakan adalah isinya. Overreading berada di pewarisan, overloading itu di satu kelas. Nah, kalau kalian lihat override ini adalah overreading. Tampil menu ada di sini, tampil menu ada di induknya. Ya. Kemudian ini contohnya, ini pegawai, manajer kalau yang biasa seperti ini, tapi kalau pewarisan, pegawai, manajer, extend, pegawai. Berarti nama dan gaji, kalau public ya, nama dan gaji dimiliki oleh anaknya. Makanya saya bilang tadi, anaknya memiliki nama, gaji, dan pegawai. Induknya itu pegawai memiliki nama dan gaji saja. Jadinya apa yang dimiliki oleh induknya pasti dimiliki oleh anaknya. Apa yang dimiliki anaknya pasti belum tentu dimiliki oleh induknya. Bisa bilang ya. Berarti ada tambahan departemen, variabel departemen yang ada di anaknya. Kecuali diisi privat. Nah, kecuali diisi privat. Oleh privat baru anaknya nggak bisa. Ya, kecuali diisi privat baru anaknya nggak bisa. Itu enkapsulasi. Kemudian di sini ada single inheritance, ada multi level inheritance. Single inheritance yang biasa, induk anaknya selesai, ya, itu parent selesai. Tapi kalau multi level inheritance, induk anaknya memiliki anak lagi, jadi itu jadi induk ya. Anaknya memiliki anak jadi induk ya. Kalau di ininya jadi kakek, buyut itu udah ya. Induknya bisa jadi anak, induknya memiliki anak. Anaknya bisa jadi induk ketika dia punya anak. Anaknya itu jadi induk, jadi punya anak lagi. Nah, contoh sederhana banget misalkan ada kelas manusia. Kelas manusia diturunkan ke kelas pegawai.
pegawai jadi anak, manusia jadi induk, kan gitu ya. Nah, pegawai itu memiliki anak lagi, misalkan pegawai tetap tidak tetap. Dia memiliki anak kan ya. Jadinya pegawai tetap dan tidak tetap. Kemudian anaknya memiliki anak lagi, pegawai tetap, misalkan pegawai tetap di bawah 5 tahun, pegawai tetap di atas 5 tahun. Kita jadinya induk itu manusia memiliki anak, anak itu pegawai, anak memiliki, jadi induk dia memiliki anak lagi, pegawai tetap tidak tetap, dia jadi anak ya. Pegawai tetap ini memiliki anak lagi karena dia anak, dia anak lagi. Anak lain yaitu pegawai tetap di bawah 5 tahun, pegawai tetap di atas 5 tahun. Siapa tahu ada perbedaan. Tapi jangan terlalu banyak ya, jadi bingung kita. Kalau misalkan nggak bisa dijadikan anak lagi, ya udah nggak usah gitu modelnya. Misalkan tadi ya pegawai tetap tidak tetap itu kan bisa. Pegawai tetap misalkan dapat gaji pokok misalkan ya. Kemudian pegawai tetap itu dapat uang makan. Pegawai tetap gaji pokok doang nggak dapat uang makan misalkan. Nah pegawai tetap itu turun lagi. Misalkan pegawai tetap di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun, siapa tahu di bawah 5 tahun dia nggak dapat tunjangan apa gitu, di atas 5 tahun dia dapat tunjangan apa bisa. Nah pegawai tetap turun 5 tahun di bawah turun lagi, bingung jadinya apa yang harus ditambah gitu misalkan. Kalau nggak bisa ya nggak usah diturunin lagi. Kita main di logika kita aja. Kalau nggak bisa diturunin lagi ya udah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si klien. Misalkan kita mau buat program untuk klien, oh ternyata pegawai tetap itu ada perbedaan gaji. Oh ternyata pegawai tetap yang di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun ada perbedaan lagi. Nah itu kita buat pewarisan. Tapi yang terstruktur ya, tapi yang ada hubungan. Ya. Ada contoh nanti di polimorfisme atau di apa ya? Ada contoh lagi. Misalkan binatang. Binatang diturunkan ke rusa, bisa. Karena sifat-sifat binatang itu ada di rusa. Ya. Misalkan binatang itu bernapas, binatang itu bergerak. Rusa juga bernapas dan bergerak, sama. Bisa. Ya, tapi rusa itu vegetarian. Kita nggak bisa menurunkan kelas vegetarian jadi induknya, nggak bisa. Makanya ada implement. Materi sebelumnya ada interface. Ya, implement itu interface ya, sama kayak induk juga dia vegetarian. Itu nggak bisa kita turunin. Vegetarian tuh bergerak, vegetarian itu bernapas, nggak bisa turunin. Makanya nggak bisa dipaksa. Gitu ya. Kalau turunin nggak bisa dipaksa. Oh ini induknya ini, gitu, misalkan nggak bisa. Rusa misalkan ada rusa kecil, ada rusa besar, bisa itu turunin. Ya vegetarian, walaupun rusa itu vegetarian, itu kelas induknya jadi vegetarian nggak bisa. Itu maksud saya. Itu semua penalaran dari kita, mana yang bisa diwariskan, mana yang tidak, mana yang interface, mana yang tidak, mana yang kelas abstrak, mana yang tidak. Itu lebih ke penalaran kita atau pemahaman kita. Kalau ada pertanyaan yang di Zoom ini, silakan ditanya ya. Ada bingung, ada pertanyaan. Kemudian lanjut lagi, ini saya langsung saja, ini privat menjadi privat nggak bisa diwariskan, privat ya. Nah ini dia modifier tuh secara umum ada 3, ada public, privat, protected. Protected untuk pewarisan biasanya. Privat itu yang tadi saya bilang tidak boleh diakses di kelas lain. Biasanya penerapannya di enkapsulasi. Public untuk semua. Defaultnya biasanya public ya, defaultnya kalau kita nggak isi. Kemudian ini modifiernya, ini string, ini biasa ya. Ini kelas diagram yang sudah kita bahas, yang saya bahas di minggu lalu, 2 minggu lalu ya, web sebelumnya. Ini ada nama kelas, ini atribut atau properti atau variabel, ini metodenya. Nah, karena ini nyambung dengan materi berikutnya, ini saya nggak terlalu banyak menjelaskan di pewarisan. Ya, kita langsung saja ke yang aktivitas belajar ke-11. Tadi pewarisan secara keseluruhan saya simpulkan, pewarisan itu menurunkan sifat dari induk ke anaknya. Gitu ya. Kapan sih digunakan pewarisan? Ya. Ketika kita buat coding, ada satu kelas yang kita pakai untuk semua. Yang tadi saya bilang, kelas karyawan. Atau tinggi lagi misalkan kelas manusia. Biasanya sih jarang ya manusia ya. Ya kelas karyawan ya. Kelas karyawan. Karena dalam perusahaan itu ada berbagai macam karyawan. Gitu ya. Di kampus misalkan ada dosen, misalkan ada staf admin, ada staf PRT misalkan dan sebagainya. Kan itu ya. Ada hierarki seperti itu, kita buat pewarisan. Misalnya kelas pegawai tadi, pegawai memiliki nama,
pegawai memiliki NIK, pegawai memiliki NIK atau NPM ya, atau apa ya, apa namanya, bukan NPM, NPM mahasiswa ya, NIP ya, NIK atau NIP gitu ya, kalau NPM mahasiswa memiliki NIK, memiliki NIP, misalnya nomor induk pegawai dan sebagainya, itu sama ya. Kemudian diturunkan tetap tidak tetap, tetap sama aja. Dia memiliki NIK, misalkan nomor induk KTP, dia memiliki NIK pegawai, misalkan tetap tidak tetap, dia memiliki gaji. Nah, itu baru cocok dipakai pewarisan, gitu ya. Kemudian pewarisan bisa hidup turun lagi ke anaknya, anaknya turun lagi jadi anak, dia punya anak lagi, itu sesuai dengan nalar kita, sesuai dengan kasusnya itu ya di dalam perusahaan tersebut. Kemudian dari sana kita masukkan, oh ini butuh anak, butuh diwariskan. Nah itu untuk pewarisan ya, saya simpulkan ya. Kemudian berikutnya ada enkapsulasi. Tadi saya singgung dikit, ada privat ya. Tadi saya singgung dikit, di dalam pewarisan tadi itu ada privat ya. Nah privat itu salah satu dari ini apa namanya, penerapan enkapsulasi. Ya, salah satu dari penerapan enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa? Pembungkusan, gitu ya. Memprivatkan, tidak boleh variabel diakses oleh kelas lain. Variabel tersebut tidak boleh diakses oleh kelas lain. Yang boleh diakses adalah metode dan konstruktor. Itu ingat, variabel tidak boleh dipanggil atau dimanipulasi di kelas lain. Yang boleh adalah metode dan konstruktor. Itu ya, itu diingat. Makanya dibuatlah enkapsulasi. Enkapsulasi ini sebenarnya sederhana. Dari semua materi yang saya sebutkan tadi, ada polimerisme, ada pewarisan, ada I/O, kemudian ada operasi file, yang materi yang saya sebutkan tadi ya. Yang paling gampang ini adalah enkapsulasi. Penerapannya apa? Ya udah, variabel diprivatkan, selesai. Tapi ya ribetnya apa pada saat manggil sekarang. Itu ya ribetnya. Tapi masih masuk. Ini yang paling gampang ya, ini yang paling gampang. Dipanggilnya apa? Dengan setter getter atau dengan asesor method. Nah, kalau kita baca dari teorinya, seperti saya bilang tadi ya, kalau kita baca teorinya bingung kita ya. Apa maksudnya ya? Makanya materi-materi ini wajib dipraktekkan biar memahami daripada teorinya ini. Nah, kalau saya baca ya, coba ya. Encapsulation adalah penyembunyian data dengan membungkus seluruh member dari kelas tersebut sehingga nilainya tidak dapat diubah menjadi apa yang tidak diinginkan atau menyelipkan sebuah proses bisnis dalamnya. Bingung kan ya? Praktek baru mengerti. Pengertian lainnya adalah sebuah proses dalam menyatukan data yang Anda kelola menjadi sebuah kelompok tertentu di mana membentukannya menjadi secara abstrak. Enkapsulasi merupakan sebuah proses pengelompokan properti, metode, serta memberikan hak akses pada properti, metode, dan menyebabkan properti hanya dapat diakses melalui metode asesor dan tidak dapat dirubah tanpa melalui prosedur yang seharusnya yang diatur pada metode mutator. Nah, ini dia ya. Di sini ada metode asesor, ada metode mutator. Kalau di buku lain ada yang nyebutan, nanti ada ya di slide berikutnya ya. Ada yang nyebutin setter getter. Asesor itu getter, mutator itu setter. Asesor itu apa? Mengakses. Mutator itu apa? Modifikasi. Jadinya kita bisa mengedit, kita bisa modifikasi dengan menggunakan metode asesor dan mutator. Jadinya secara kesimpulan, enkapsulasi itu harus ada privat di dalam sebuah variabel. Harus ada privat di dalam sebuah variabel karena variabel itu tidak boleh diakses, dimanipulasi di kelas lain. Nah, gimana caranya manipulasi dan gimana caranya mengakses file tersebut, mengakses variabel tersebut dengan cara menambahkan metode asesor dan mutator. Atau dengan cara menambahkan metode getter dan setter. Makanya ada istilah metode setter getter. Ya, ini dia. Set dan get. Ya, set dan get. Makanya ada adalah metode setter dan metode getter. Metode setter diganti dengan konstruktor bisa? Bisa. Nggak hanya setter getter. Bisa aja dengan konstruktor dan getter. Ya, bisa ya. Dia pahami ya. Ya, fix ya maksudnya. Ada setter
getter. Ya, ada setter getter. Kenapa ada setter getter? Karena variabel tidak bisa diakses. Kenapa nggak bisa diakses? Karena diprivatkan sesuai dengan modifier materi sebelumnya. Ada privat, public, protected. Privat nggak bisa diakses di kelas lain. Nah, itu nyambung dengan materi sebelumnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia set username, set password, get username, get password. Nah, ini sedikit saya jelaskan di ini ya, di NetBeans ya. NetBeans bisa membuat setter getter secara otomatis. Ya, kalau misalnya cuma satu ya gampang ya dengan buat. Kalau dia 4, puyang kita ngisi setter getternya. Copy paste isi lagi. Ya kalau lagi ini ya, lagi kondisi baik ya, lagi puyang-puyang, lagi pusing, kita lagi ngantuk, bisa jadi kita salah ketik ya. Bisa jadi salah ketik. NetBeans bisa membuat setter getter otomatis. Ya, ini saya contohkan. Misalkan kita buat anggap jadi sini ya, kelas contoh ya, setter getter kan udah buat setter. Ini kan nih ya, contoh setter getter. Oh, saya salah ketik. Sedih ya, salah ketik. Setter getter. Saya kirim. Ya, nggak jadi share ya. Atau ini ya. Dia langsung otomatis tinggal. Ya kan ngedit induknya. Kelas ininya. Ya kan ngerenim ya. Ngerenim kelas daripada namanya. Nah, dia ngerenim. Oke, udah. Nah, dia ngerenim. Kemudian yang tadi saya bilang setter getter di NetBeans otomatis. Kalau Visual Studio Code silakan dicoba lagi ya, karena saya lebih familiar menggunakan NetBeans. Visual Studio Code saya pernah nyoba, tapi biasanya kebanyakan saya pakai NetBeans. Kemudian kita coba privat, coba string ya, string. Kemudian privat string alamat kedua ya. Nah, kemudian ini kan kita buat setter getter ya, di contoh ini ya. Kita username password lah biar sama. Username password. Ya, ini kan ada setter getter ya. Kalau biasanya kan ketik langsung, kita ketik langsung ya. Nah, ini kalau NetBeans bisa otomatis. Ini ilmu tambahan ya. Biar nggak usah ngetik juga nggak masalah sih. Kalau kalian mau ketik masalah. Tapi kalau mau cara gampang, NetBeans bisa. Tinggal di insert code. Nah, ini dia setter getter. Ini dua langsung. Kedrit. Langsung dibuat. Berarti sama kan? Dia buat sendiri. Kan dia buat sendiri. Ada 4, ada 4. NetBeans bisa buat sendiri. Kapan diperlukan? Kalau pada saat dia banyak, misalkan ada lagi 4, kita kan malas banget misi jadinya 4 ya. Nama, alamat. Wah, kita isi 4 berarti ada 3, 4, ada 8 ya. 4 kali 2 ada 8. Jadi kita isi satu-satu set-set. Nah, kalau di NetBeans ya langsung di kanan aja. Set code. Nah, setter getter apa yang kurang muncul di sini. Kurang lagi 2. Generate. Nah, langsung buat ya setter getter. Banyak kan ya. Langsung buat setter getternya. Tinggal kita pakai aja. Kenapa ada setter getter? Balik lagi yang tadi. Karena variabel diprivatkan. Ya, variabel diprivatkan. Yang boleh diakses adalah metode dan konstruktor yang boleh diakses, yang boleh dimodifikasi. Ya, kalau variabel nggak boleh. Kayak ada setter, getter. Yang ini dia, yang diakses ini adalah set untuk mengisi nilai, get untuk ini apa namanya, memanggil nilai tersebut yang udah diisi, get memanggil, set untuk mengisi, get memanggil. Makanya kalau get itu ya kalau
get itu return value. Kalau set itu ini ya, set itu mana dia set? Ini dia set itu di sini lain. Nah, sekilas sedikit tentang this ya. This itu memanggil instant variable. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan. Instant variable adalah variable yang berada di luar metode. Ini nggak ada konstruktor ya. Anggap ya saya isi konstruktor di sini. Anggap ya saya isi konstruktor di sini. Konstruktor namanya sama nama kelas. Di luar konstruktor, di luar metode, ya, tapi masih dalam kelas tersebut. Nah, itu namanya instant variable. This itu untuk apa? Untuk manggil instant variable. In this saja. Untuk manggil instant variable. Ya. Kemudian yang ini adalah ini. Kapan digunakan this? Ketika ini sama nama dan nama sama. Kalau nggak di this bingung dia. Yang mana yang nama yang satunya, yang mana yang nama instant variable, nah kan? Bingung dia. Ya, bingung dia nih. Mana yang instant variable, mana yang variable di dalam parameter, bingung dia. Kalau ininya beda, boleh tanpa this. Ya, itu ingat ya. Tapi kalau sama, harus di this. Dan lanjut lagi. Ini this ya, wajib di this. Karena ini sama. Ini sama ya. Kalau di Visual Studio Code itu bisa tidak ya? Sepertinya sih harusnya bisa ya. Bisa. Saya akan cari ya. Kok bisa dia? Harus ada extension ya. GPPO harus install lagi. Bapak harus install lagi. Bisa. Source action. Bisa berarti. Coba tes ya. Coba saya tes ya. Di ini. Visual Studio Code. Ini udah sempat tadi. Kan dia. Misalkan ada dua aja. Generate code dia tadi. Source action. Dengan dia. Source action. Oh, mati ya. Harus ini. Misalnya. Source action. Satu-satu ya. Ini dia. Oke. Bisa. Bisa. Bisa dia langsung. Bisa Studio Code juga bisa. Ya, sama dengan admin. Tapi memang gitu saya terbiasa dengan admin ya. Cukup bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini super tadi ya, super dipakai untuk memanggil konstruktor Indomie. Oke, sudah. Di sebelah sudah.
Enkapsulasi materi yang paling gampang di antara materi-materi tadi ya, paling gampang dari dia. Ada pertanyaan dulu, Mas Khairul, teman? Lanjut, Pak. Ya, Kalau kelihatan, ya silakan. nggak kelihatan sih. HP-nya udah gelap gitu loh. Udah di rumah. Ya, aman ya berarti ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. 13. Nah, ini exception, I/O, dan operasi file. Ya, 12 dulu. Oh, 12 belum, maaf. Tadi 11 terakhir ya. Nah, ini tadi 11 ya. Sekarang 12, yaitu polimorfisme. Nah, ini baru menarik nih, polimorfisme ini. Polimorfisme ini satu sifat memiliki banyak fungsi, kalau saya bilang artinya ya. Kenapa sih dibilang satu sifat banyak fungsi? Karena kita hanya membuat satu metode, anaknya yang akan mendeklarasikan metode tersebut. Nyambung dengan abstrak. Nyambung dengan kelas abstrak. Ya, nyambung dengan kelas abstrak. Nyambung dengan pewarisan. Ya, nyambung dengan pewarisan. Tapi di polimorfisme itu ada dua. Ada namanya overloading, ada namanya overreading. Tadi udah saya singgung sedikit. Overloading itu metode dengan nama yang sama, yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data dalam parameter. Overreading itu metode dengan nama yang sama, yang membedakan adalah isinya. Nah, kita buka materinya sekarang. Ya. Ya. Kalau dari pengertiannya, saya bilang tadi ya, kalau kita nggak praktekkan, kita bingung, beneran. Kalau saya pribadi ya, dulu saya baru belajar, ini maksudnya apa ya? Apalagi pewarisan ya. Pewarisan tuh kok bisa hubungannya apa dengan coding ya? Pewarisan. Penurunan sifat dari induk ke anaknya, itu maksudnya hubungannya apa ya? Gitu. Kayak polimorfisme, kemampuan dari sebuah objek untuk membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Secara harfiah, berarti banyak sementara. Berarti bentuk. Bingung kan ya? Polimorfisme adalah suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Dalam PBO, konsep ini memungkinkan digunakan suatu interface yang sama untuk memerintahkan objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun berbeda secara proses. Bingung kan ya? Makanya kalau kita praktek baru paham. Oh gini ternyata ya. Kalau saya baca buku lagi ada yang bilang satu sifat memiliki banyak fungsi. Ya, satu sifat memiliki banyak fungsi. Maksudnya apa? Sifat itu misalkan metode ya. Kita di sini sifat itu adalah metode kalau di coding. Satu sifat, satu metode, banyak fungsi. Berarti dia bisa dipakai untuk berbagai macam. Tapi tetap namanya fungsi. Balik lagi ke tadi gaji. Gaji itu metode. Banyak fungsi? Ya. Ya. Banyak fungsi? Ya. Gaji bisa dipakai oleh karyawan tetap untuk menghitung gajinya mereka. Gaji bisa dipakai oleh karyawan tetap untuk menghitung gaji mereka. Turun lagi, gaji bisa dipakai untuk menghitung gaji tetap, misalkan untuk yang di bawah 5 tahun, gaji tetap untuk menghitung di atas 5 tahun, misalkan ya. Kan beda-beda, anggap ya gaji tetap di bawah 5 tahun, dia nggak dapat tunjangan apa. Ya. Yang di atas 5 tahun, dia dapat tunjangan tertentu. Nah, contohnya seperti itu. Sifat itu adalah metodenya. Satu sifat, satu metode, gaji bisa dipakai untuk banyak hal. Untuk gaji tetap, tidak tetap, gaji tetap di bawah 5 tahun, gaji tetap dari 5 tahun. Nah, itu maksudnya banyak fungsi ya. Satu metode itu bisa dipakai untuk A, B, C, dan D. Satu metode. Nah, itu overloading. Kalau overloading,
Nama yang sama bisa dipakai untuk banyak hal, tapi yang membedakan dia adalah jumlah parameter atau tipe data dalam parameter. Nah, ini cara sekilas. Rusa binatang, vegetarian, tadi sudah dijelaskan. Rusa itu binatang, ya. Rusa itu vegetarian, ya. Rusa adalah rusa, ya. Rusa adalah objek, ya. Ya, binatang ini memiliki sifat bergerak dan bernapas. Rusa, ya. Vegetarian itu enggak. Makanya dia masuk ke implement. Tadi sudah saya jelaskan sekilas, ya. Saya langsung aja. Nah, kemampuan sebuah variabel referensi untuk mengubah behavior. Langsung. Keuntungannya Anda dapat menggunakan kelas-kelas yang Anda buat sebagai superclass dan membuat kelas-kelas baru berdasarkan superclass tersebut. Tadi udah saya singgung dikit. Kita hanya buat satu metode saja, bisa dipakai oleh anaknya. Ini nyambung ke pewarisan ya, ingat ya, nyambung ke pewarisan. Kalau di pewarisan, kita buat variabel metode di induknya, di anaknya udah langsung memiliki. Nah, ini dia, ada overloading, ada overriding. Ya, jadi saya singgung juga overloading, satu sifat, lebih dari satu metode dengan nama yang sama, yang membedakan adalah induknya. Ini salah satu. Ada dua ya. Ada static polymorphisme, ada dinamik polymorphisme. Static polymorphisme contohnya adalah overloading. Overloading di sini, ini saya contohkan ya, overloading. Nah, ini dia overloading. Ini overreading harusnya ini ya. Ini overloading. Nah, jadi saya singgung overloading itu lebih dari satu metode dengan nama yang sama, yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data di dalam parameter. Ya, kita lihat contohnya. Metode nama yang sama, yang membedakan adalah jumlah parameter. Atau ketika jumlah parameternya sama, tipe data di dalam parameter. Ya, namanya sama ya. Ini overloading ya. Tapi di kelas yang sama. Masih di satu kelas. Dengan teorinya. Yang dia. Masih di satu kelas. Dari satu metode dengan nama yang sama di dalam suatu kelas. Satu kelas ya. Dalam suatu kelas, satu kelas. Kemudian, kalau kita samakan, dia akan error. Akan error dia kan ya. Nggak boleh duplikat jadinya. Satu aja berbeda, nggak masalah. Ya, ini karena belum dipakai ya. Satu aja berbeda, nggak masalah. Apalagi dua-duanya. Ya, tambah nggak masalah lagi. Ya. Satu aja berbeda, nggak masalah. Makanya tadi saya bilang, membedakan adalah jumlah parameter, ini kan 2, ini 3, atau tipe data di dalam parameter tersebut. Ya, tipe datanya beda. Itu overloading. Ya, kalau overloading itu dalam satu kelas ya. Kalau overreading ini paling sering dipakai ini kalau overreading, dia otomatis biasanya. Yang tadi coba saya lihat setter getter tadi ya. Nah, setter getter ini bukan, maaf. Karena ini belum dipanggil ya. Belum dipanggil, yang paling contohnya yang sudah dipanggil. Nah, ini dia, yang kelas manusia di induknya, kemudian dipanggil, anggap ya kelas programmer. Nah, ini dia override. Dia override ya. Override ini juga bisa otomatis dipanggil dengan klik kanan. Ini kan udah manusia ya. Klik kanan, insert code. Nah, ini dia override method. Override apa aja nih? Override tadi makanan ya. Klik. Nah, dia udah langsung. Tinggal diganti tulisan dalamnya aja. Otomatis juga bisa di override. Semua yang ada kelas manusia bisa di overriding. Ya,
semua metode. Karena memang tujuannya sebenarnya itu polimorfisme. Satu sifat memiliki banyak fungsi. Kita tinggal buat di kelas manusia satu aja, makan dipakai oleh kelas lain. Profesor semua berbeda-beda, beda-beda ya. Makanya disebutkan tadi lebih dari satu metode, yang membedakan adalah isinya. Isinya manusia makan, isinya profesor makan, isinya programmer makan. Berbeda ya. Satu sifat memiliki banyak fungsi. Nah, itu overriding. Overriding itu berhubungan dengan kelas abstrak. Ya, overriding itu berhubungan dengan kelas abstrak. Bisa dibuat seperti ini. Ini karena semoga nggak kendala ya, karena banyak yang abstrak. Abstrak ini yang abstrak. Oke. Misalkan print. Karena ini belum dipakai ya. Nah, ini abstrak dipanggil di bawahnya. Di kelas profesor, ini abstrak. Bisa-bisa seperti ini. Tes abstrak. Bisa seperti ini. Nah, kan sama ya. Bisa dibuat seperti ini. Berhubungan dengan kelas abstrak dia. Jadi nyambungnya kelas abstrak. Bisa dibuat abstrak kelas ini, abstrak point, maka ini dia kelas abstrak. Bisa. Dia berhubungan. Jadinya kebanyakan dibuatnya seperti ini. Ini abstrak. Ini. Bisa dibuat seperti ini. Kemudian dites, kita jalan. Nah, bisa sama aja kan ya. Nah, bisa kita buat seperti ini. Kita pakai kelas abstrak. Ya, bisa dibuat seperti ini. Kemudian yang ini kita pakai for. Kita panggil ini enkapsulasi. Bukan apa namanya? Polimorfisme. Makan, tidur, bergerak. Ya. Satu sifat banyak fungsi. Kenapa sih dibilang satu sifat banyak fungsi? Seperti saya jelaskan sebelumnya, ada metode makan. Kalau untuk kelas lain, isinya berbeda-beda. Kan isinya berbeda, banyak fungsi dia kan. Ya. Kalau contohnya gaji juga sama. Contohnya misalkan kayak kelas binatang tadi, bergerak, bernapas, itu beda ya. Misalkan bergerak, binatang kan bergerak dia ya. Nah, kalau misalkan bergeraknya itu burung, terbang dia misalkan ya, contohnya bergerak, terbang. Kalau bergeraknya ikan, menggunakan sirip dia. Kalau bergeraknya itu misalkan singa, atau macan, dia bergerak dengan 4 kakinya. Nah, itu contohnya. Itu kan berbeda ya. Tapi tetap aja namanya bergerak. Nah, itu bisa kita terapkan polimorfisme. Di dalam polimorfisme kita bisa terapkan kelas abstrak. Nyambung dia. Nyambung semua kan? Nyambung semua. Terhubung semua dia. Di dalam kelas abstrak ada pewarisan. Ya, ada pewarisan. Ciri-ciri pewarisan ada ekstan di sampingnya. Ekstan. Nyambung dia pewarisan. Nyambung dia pewarisan. Nah, itu ya contohnya ya. Semoga nggak bingung. Nah, ini ada statik, ada dinamik. Contoh lain statik itu adalah luas persegi panjang. Ya, saya coba langsung cari coding di sini ya. Penerapan overloading di bangunan.
Bisa juga. Bangun ruang boleh, bangun datang boleh. Ini ada contoh. Ini dia. Ada run, ada run. Contohnya. Tipe data yang berbeda. Integer, ini string. Tipe data berbeda. Ini add, tipe data berbeda. Ya, contoh yang lain ada nggak di sini? Nah, hitung luas. Hitung luas, kalau hitung luas ini alas kali tinggi. Rumus segitiga. Rumus sisi, sisi kali sisi. Ini persegi. Kemudian lingkaran, luas juga, jari-jari, sama-sama hitung luas. Sama-sama hitung luas. Sama-sama hitung luas. Yang membedakan adalah isinya. Yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data di dalam parameter. Ya. Ini double, ini string. Ini double, beda. Ini double sisi, satu. Jumlah parameter daripada parameter. Ya, semoga nggak bingung, semoga paham. Itu overloading. Ya. Ya. Dan modifier tadi juga sama ya, ada public, private, protected. Ini yang contoh tadi, saya tunjukkan. Kemudian, ya. Semoga nggak bingung, semoga paham. Kemudian lanjut ke aktivitas belajar ke-13. Nah, ini exception EO operasi file. Di dalam tugas itu ada masuk ini juga. Nah, secara sederhana saya bisa sebutkan exception itu menanggulangi error. Program kita sama sekali nggak boleh foreclose. Nggak boleh. Kita buat program kasir misalkan ya. Kasir lagi sibuk-sibuknya dia. Oh, ada antrian banyak. Tiba-tiba close. Foreclose dia. Foreclose gimana nih? Bingung nih kasirnya. Kayak gitu modelnya. Nggak boleh. Foreclose. Kalau misalkan error yang terjadi karena exception, gunakanlah tracket. Biasanya kalau buku menyebutkan ada 3 ya. Dengan tracket, dengan throws, dengan throw. Tapi kebanyakan saya baca ada 2 ya, tracket atau throws. Tracket atau throws. Kalau tracket muncul errornya, kalau terus kita abaikan. Saya penerapannya biasanya lebih ke database ya. Koneksi ke database, kemudian input data. Nah, di MySQL ada namanya primary key. Ini kalau kalian sudah belajar. Tapi ini ada pertemuan 15, ada database, pasti sudah belajar database ya. Ada primary key. Primary key itu tidak boleh diinputkan dengan kode yang sama, gitu ya, ID yang sama. Nah, kalau kita inputkan dengan ID yang sama, itu errornya biasanya exception. Makanya saya isi tracket tidak boleh kode yang ini, atau kode sudah ada, silakan menggunakan kode yang lain. Kalau kita nggak isi tracket, dia akan close. Dia akan keluar dari ininya, keluar dari codingnya keluar terus dia. Program kita akan keluar dia kalau kita ngisi try catch. Kalau kita nggak isi throws. Ini contohnya udah saya buat. Dan dia try catch. Jalankan. Nah, ini dia error. Muncul error. Dia close. Kita ganti juga nggak masalah. Ini juga nggak masalah. Jangan begini. Kita ganti juga nggak masalah. Ya. Tapi saya lebih senang dibiarkan aja. Kenapa saya biarkan? Biar saya tahu, oh ini ternyata errornya seperti ini toh, gitu ya. Oh ini errornya sebenarnya exception
yang bentuknya aritmatik ya tadi. Nah, di aritmatik exception ternyata by zero ya, by zero. Oh, ternyata dibagi by zero, bagi nol misalkan ya. Nah, biar saya paham. Oh, ternyata error. Dia nggak close. Tapi kalau try-catch-nya kita hapus misalkan ya, try-catch-nya kita hapus. Nah, dia benar-benar error dan foreclose. Nah, error kan. Dia benar-benar foreclose. Dia nggak ada di sini ya. Ini benar-benar nggak dijalanin sama dia. Benar-benar nggak dijalanin sama dia. Ya, benar-benar nggak dijalanin sama dia. Foreclose ya close dia. Kalau kita buat GUI, dia akan close ke GUI. Makanya butuh try catch. Try catch itu sebenarnya intinya membungkus dari error tersebut, ya biar nggak close dan dikasih tahu udah ada error loh gitu. Tapi dia nggak close. Makanya dulu saya cepat belajar jangan sampai coding kita close. Ada yang bilang juga uh, usahakan membuat program informasinya sebanyak mungkin, tapi jangan terlalu banyak. Kalau banyak lebay jadinya ya. Apa kamu lanjut atau apa kamu mau close? Apa kamu delete? Ya, yakin mau delete? Ya, yakin benar. Ya, itu jangan. Itu terlalu banyak itu jadinya komennya. Tapi yang saya baca buatlah ini komen ya atau pesan atau informasi sebanyak mungkin, tapi jangan lebay ya, terlalu banyak ya, jangan juga. Kenapa saya bilang banyak ya karena biar tahu si kasir ataupun klien dia input data dan sebagainya biar tahu oh ternyata nggak boleh gini loh, oh ternyata harus gini loh gitu. Apakah mau delete? Ya tidak itu ya. Yakin mau delete misalkan ya tidak. Oke selesai delete. Tidak berarti jangan di delete. Tidak delete. Nah itu contohnya informasi. Ini juga sama. Dan informasi tapi dia nggak foreclose. Tapi dia nggak keluar programnya. Error program tadi. Dan ini boleh sukses ya. Dia nggak close. Oke, kita lanjutkan. Ini ada tracket. Kalau Pideli, itu langsung dieksekusi apapun yang terjadi ya. Kita mau mengeksekusi sesuatu, apapun yang terjadi, dia muncul dia. Kita pakailah Pideli. Ini muncul dia, misalkan. Jalankan. Nah, ini dia. Dia muncul. Apapun yang terjadi ya. Kemudian ini muncul tulisan. Gunakan untuk mengeksekusi bagian kode yang penting dari program bagian ini akan tetap dijalankan baik terjadi pengecualian maupun tidak. Ini akan langsung muncul. Kemudian ada throw biasa. Misalkan kita mau komen, nggak boleh angka 5 loh, bisa. Kita buat sendiri exception gitu, bisa. Nggak boleh angka 5, gitu ya. Kita bisa isi, kemudian ada muncul pesan. Kalau terus diabaikan, coba kita lihat. Ini ya, digunakan untuk melempar ke pengecualian. Kita lempar. Nah, ini dia. Kita bisa isi ini kesalahan. Padahal sebenarnya nggak ada kesalahan gitu. Kita bisa exception seperti ini. Angka berapa? Ya, sebenarnya cara lain dengan mengisi atau dengan pemakaian if juga bisa sebenarnya ya. If exception juga bisa. Kemudian ada Java IO, di sini ada buffer header. Nah, dulu ya, input dari user itu menggunakan buffer header. Kalau nggak salah itu coba dibaca lagi ya sejarah apanya ya. 1.5 itu masih belum bisa scanner. Scanner itu baru bisa di Java versi 1.6 kalau nggak salah. 1.5 ke bawah itu nggak bisa menggunakan scanner. Scanner itu input dari user. Gimana sih caranya? Menggunakan buffer header.
Ya, nah ini dia saya dapatkan. Nah ini dia buffer header tuh agak panjang ya, beda dengan scanner ya. Input stream ESR sama dengan new, kemudian baru buffer header BR sama new buffer header agak panjang. Kemudian masukkan nama, ini sama. Fungsinya sama kayak scanner. Ya, ini dia masukkan nama Anda. Nah, ini dia sama kayak input dari user kan, sama kayak input dari user. Dia ya mirip scanner, tapi kalau dulu namanya pakai buffer header terkenalnya dan input stream header. Nah ini dia buffer header. Stream karakter input yang telah terbuffer, input ya, input. Dan buffer writer untuk memunculkan ya, kalau di sini kan kita pakai sama persis itu ya, red line ya, sama persis. Input stream, stamp in. Terus exception, dia ada exceptionnya, atau pakai try-catch juga bisa. Try-catch bisa, uh, terus bisa. Coba ya kalau pakai try-catch itu, saya coba try clear. Stopnya sampai catch semua. Nanti yo exception itu ya. Catch. Exception itu. Oh, itu ya. Exception. Itu. Ya, kemudian nggak usah. Nah, bisa seperti ini. Dia nggak error ya. Bisa seperti ini. Tapi agak panjang ya. Kalau hal-hal gini biasanya saya pakai terus. Dia dibungkus nggak muncul errornya. Agak panjang dia. Oke, terus di atasnya. Nah, terus seperti ini. Paling sering terus seperti ini. Dan terakhir nih ya, yang terakhir 14 dan 15 ya. Ini 15 sekilas saja sama 14. Nah, ini baru masuk GUI. Nah, baru masuk GUI, Group Graphic User Interface. Ini agak sedikit beda ya caranya ya, agak sedikit beda caranya kalau GUI. Kalau GUI itu ya ada tampilannya, ada button, ada text box, ada radio button dan sebagainya. Ini bisa dipelajari lebih jauh. Karena yang saya lihat materi GUI ini ada satu ini lagi, satu mata kuliah lagi ada yang seperti itu ya, latihan-latihan dan sebagainya. Dia GUI ini butuh berapa berapa eh, pertemuan ya harusnya ya. Makanya ini sekilas saja bisa kalian baca-baca lagi. Untuk GUI, nah saya kurang tahu ya Visual Studio Code itu bisa GUI apa enggak ya. Saya bisa pakai ini ya, bisa membuat program GUI. Bisa sepertinya, bisa membuat program GUI. Bisa ya. Dan menginstal, oh ada ekstensi lagi ya. Feedback,
Kalau ada toolkit GUI, ya, ada toolkit bisa dia harus bisa install ya. Ada yang berada di Java FX. Kalau NetBeans dia langsung pakai NetBeans. Nah, misalkan di kanan news di Form. Nah, GUI. Nah, ini GUI. Di sini terdapat swing dan AWT. Dapat swing dan AWT. Nah, ini dia. Oke. Kita lihat materinya. Nah, ini ada materinya. Dia ada AWT, ada swing. AWT itu yang lama ya, swing itu yang terbaru. AWT itu cuma secuil aja ya, secuil cuma dikit aja dia. Ada cuma segini. Ada label sama, ini juga label ada, swing, ada text field ada, di swing juga ada text field ada text area, di sini panel ada, tapi nggak terlalu banyak ya, checkbox ada terlalu banyak. Yang sering saya pakai itu adalah swing. AWT yang lama ya, AWT yang lama. Kemudian diganti dengan swing, tapi tetap ada AWT biar terlihat natif ya, ya jadi aplikasi natif. Ini AWT label, kemudian ada text field, ada button misalkan. Kalau kita jalankan, nah jadi ada teks, bisa ganti tulisan. Ini sudah saya sesuaikan ya. Ini sudah saya sesuaikan. Nah, ya. Kan 20, maka proses yang diinputkan adalah 20. Komang, misalkan. Dan bukan adalah pesan sederhana, yang bukan adalah komang. Ini di option pin ya. Ini full AWT saya pakai. Kalau dari pad-nya, nah ini dia. AWT, WeToolkit nomor bahasa mengenai Pak. Dia dulu awalnya ada, habis itu diganti dengan swing. Jadi kekurangan tidak mempunyai komponen tabel sebagai kemudian bisa digunakan untuk membangun sebuah aplikasi tersedia lengkap. Namun aplikasi ini bangun menggunakan WT akan seperti aplikasi natif ya, kata Pak, seperti aplikasi natif dulu. Tapi sekarang saya udah agak jarang menggunakan itu, pakai swing ya. Java Basic Swing menyediakan banyak kelas tuh buat aplikasi GUI. Ditemukan di Java Swing, kan Java Swing. Ada import Java Swing. Kalau kita mau lihat codingnya, tinggal klik 2 kali, mana mau kita proses. Nah, ini dia codingnya. Ada Java Swing. Ya. Kalau kita perhatikan, ini dia. Java Swing. X, pakai X ya. Kalau kita tambahkan AWT, misalkan di sini, tambahkan AWT, jadi Java AWT, nggak ada X-nya. Ini dia. Lihat shortcut-nya. Java AWT. Ini dia. Java AWT. Java AWT label kita masukin ya. Java AWT. Kalau yang tadi pakai swing, Java swing ada X-nya. Ini Java AWT. AWT itu Java ya. Kalau swing itu Java swing. Yang ada komponen yang kita masukkan. Kemudian ke database, misalkan tinggal dibaca lagi. Ini panjang ini ya. MySQL, kalau harus pelajari MySQL, ya database, data harus tahu
Gimana cara create tabel, insert tabel, dia ada driver manager, ada connection, ada statement, ada resource set dan sebagainya. Ini ada di buku, silakan baca. Carude harus paham ya. Nah, kan ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Pak Khairul atau Mas Khairul ya. Ada pertanyaan? Cukup? Itu Pak. Ya, cukup ya. Semoga web yang terakhir nih ya bisa bermanfaat untuk memahami materi-materi yang ada di buku maupun PPT di editing outing. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga ini ya cepat lulus ya, semoga cepat selesai, semoga lancar semua. Saya tutup dengan ucapan selamat siang ya.